Kali ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 10 yaitu tentang materi bab logaritma. Kita mulai dari poin A ya, yaitu konsep logaritma. Yang pertama di sini ada pengertian dan bentuk umum logaritma. Logaritma adalah inverse dari eksponen. Secara umum jika A lebih dari 0 berarti A-nya positif. Kemudian A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0 berlaku A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi berlaku ini ya. Keterangannya A disebut bilangan pokok, kemudian B disebut numerus, dan C disebut hasil logaritma. Nah di sini ada syaratnya, kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Saya langsung masuk ke contohnya. Contoh misalnya kita ngubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Misal 2 log 8 ya. 2 log 8 sama dengan 3. Ini kita ubah ke bentuk eksponen berarti dia jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sesuai dengan konsep yang di atas ini ya. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Kita anggap ini 2A ini sama dengan 2. Kemudian B sama dengan 8. C sama dengan 3. Kita ubah berarti A pangkat C sama dengan B. 2 pangkat 3 sama dengan 8 seperti ini. Contoh yang lain misalnya 3 log 9 sama dengan 2. Ini kita ubah jadi bentuk eksponen jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9 seperti itu. Atau misalnya gini. X log Y sama dengan Z. Ini kita ubah jadi bentuk eksponen dia jadi X pangkat Z sama dengan Y. Kemudian bisa juga dibalik, misalnya yang diketahui itu bentuk pangkatnya. Contoh misalnya gini, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 kan sama dengan 16 ya. Kita ubah jadi bentuk logaritma, dia jadi 2 log 16 ya, sama dengan 4 seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya misalnya 3 pangkat 4 ini kan sama dengan 81. Nah ini kita ubah jadi bentuk logaritma berarti dia jadi gini. 3 log 81 sama dengan 4. Atau misalnya gini, P pangkat Q sama dengan R. Ini kita ubah jadi bentuk logaritma, dia jadi P log R sama dengan Q. Seperti ini. Silakan dicatat ya. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu sifat-sifat logaritma. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu sifat-sifat logaritma. Untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. B lebih dari 0, C lebih dari 0. A, B, C, M, dan N merupakan anggota bilangan real, berlaku beberapa sifat logaritma ya. Seperti di layar. Sifat logaritma yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0. Contohnya misalnya 2 log 1 ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kita lihat konsep, karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh yang lain misalnya 3 log 1 ini juga sama dengan 0. Karena ini 3 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Kemudian sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Jadi contoh yang kedua ini misalnya ini yang bagian B ya. Contoh yang bagian B misalnya 2 log 2 ini sama dengan 1. Kemudian 4 log 4 ini juga sama dengan 1. Kalau ininya sama, bilangan pokoknya ya, sama numerusnya sama, dia hasilnya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Kalau kita lihat konsepnya lagi, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Ini juga benar karena 4 pangkat 1 sama dengan 4. Kemudian sifat yang ketiga, A log A pangkat B itu sama dengan
B. Contohnya misalnya 2 log 2 pangkat 3 ya. Itu sama dengan 3 ya. Karena gini. Ini kalau misalnya kita gunakan sifat ya. Ini karena 2 pangkat 3 ya. Ini jadi A, ini C, ini B. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 seperti ini. Sifat logaritma yang keempat, A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Contohnya gini. Misalnya 2 log 3 pangkat 4 ini bisa kita ubah jadi 4 dikali 2 log 3. Atau misalnya gini, misalnya 3 log 2 pangkat 5 ini bisa diubah jadi 5 dikali 3 log 2. Jadi pangkatnya itu menjadi pengalih di depan. Kemudian sifat yang kelima, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Ini hampir sama dengan sifat keempat ya. Contohnya misalnya gini, 2 pangkat 3. Kemudian log 3 pangkat 4 sama dengan. Nah tadi ini kan kalau yang pangkatnya di bagian numerus itu jadi pengalih. Sedangkan kalau pangkatnya di bagian bilangan pokoknya dia jadi pembagi. Ini sama dengan 4 per 3 dikali 2 log 3. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang ke-6, A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Ya, kalau dia ditambah dikali. Contohnya misalnya gini. Yang penting bilangan pokoknya sama. Contoh 2 log 3 ditambah 2 log 4 ini sama dengan 2 log 3 kali 4 itu 12. Nah, seperti ini. Contoh yang lain misalnya 3 log 4 ditambah 3 log 2 ini sama dengan 3 log 8. Yang penting bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama terus ditambah, ini bisa kalian gunakan sifatnya jadi dikali 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk yang bagian ketujuh, sifat yang ketujuh atau G, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Jadi sama dengan yang bagian ke-6, cuma bedanya kalau dikurang dia dibagi. Contohnya misalnya 2 log 27 dikurang 2 log 9 ini sama dengan 2 log 27 per 9 sama dengan 27 bagi 9 itu sama dengan 3. Nah, seperti ini. Atau yang lainnya misalnya 3 log 8 dikurang 3 log 2 ini sama dengan 3 log 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Kemudian sifat logaritma yang ke-8, A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Contohnya misalnya 2 log 3 ini bisa kalian ubah jadi log 3 per log 2. Nah, untuk bilangan di sininya ini terserah kalian. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Bisa 6. Yang penting dia sama. Kalau misalnya kalian kasih di sini angka 3, di sini juga 3. Kalau misalnya ini bisa juga 4 log 3 per 4 log 2. Yang penting di sininya selalu sama ya. Di sini tidak boleh 1, kemudian juga tidak boleh angka negatif ya. Kemudian bagian yang I atau yang ke-9, contohnya misalnya 2 log 3. 2 log 3 ini kita bisa ubah jadi 1 per 3 log 2. Jadi dia dibalik ya.
Kemudian sifat yang ke-10 A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi kalau misalnya ini bertemu ya, ini jadi habis nanti, sisa A log C. Contohnya 2 log 3 dikali 3 log 7. Ini sama dengan, nah ini sesuai dengan sifat. Kalau bertemu seperti ini sisa 2 log 7 ya. Kemudian sifat yang terakhir atau K, A pangkat A log B sama dengan B. Contohnya itu misalnya 2 pangkat 2 log 3. Ini sama dengan, nah kita lihat yang di bagian K. Kalau ini bertemu hasilnya sisa yang B. Ini berarti sama dengan 3. Seperti ini ya. Kalian bisa catat dulu ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari 3 log 81 ya. 3 log 81. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita ubah dulu 81 itu kita ubah jadi eksponen ya. Ini sama dengan 3 log 81 itu bisa diubah jadi 3 pangkat 4. Ini sama dengan 4. Karena bisa jawabannya 4, kalian bisa lihat sifatnya. Sifat logaritma yang ketiga. Kemudian nomor 2, 2 log 64 sama dengan 64. Ini bisa diubah jadi 2 pangkat 6. Ini berarti sama dengan 6. Sama dengan yang nomor 1 ya. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari 4 log 2 ditambah 4 log 32. Ini sama dengan 4 log. Sesuai sifat, kalau misalnya bilangan pokoknya sama-sama 4 di sini ya. Kemudian ditambah berarti numerusnya nanti dikalikan ya, karena ditambah. Kalau misalnya dikurang dia dibagi. Berarti di sini sama dengan 4 log 64. 64 itu dari 2 dikali 32. Sama dengan 4 log 64 bisa kita ubah jadi 4 pangkat 3. Sama dengan, sebenarnya bisa diubah jadi 2 pangkat 6. Cuman kita samakan dengan bilangan pokoknya. Ini sama dengan 3. Seperti ini. Silakan dicatat ya. Kita masuk ke contoh 4. Contoh soal yang keempat. Tentukan nilai dari 3 log 27 dikurang 3 log 9. Ini berarti sama dengan 3 log 27 dibagi 9 ya. Sesuai dengan sifat, kalau misalnya dikurang dibagi. Yang penting asal syaratnya di sini bilangan pokoknya sama. Karena di sini sama-sama 3 berarti bisa kita bagikan. Sama dengan 3 log 27 bagi 9 itu sama dengan 3. Ini sama dengan 1. Sesuai dengan sifat yang kedua ya. Contoh soal yang kelima. Tentukan nilai dari 5 log 10 ditambah 5 log 5 dikurang 5 log 2. Ini berarti sama dengan 5 log 10 dikali 5. 10 dikali 5 ini itu kita gunakan sifat yang ke-6 atau sifat yang F. Kemudian dikurang 5 log 2 berarti ini dengan ini tuh sifat yang G. Dibagi 2 sama dengan 5 log 10 dikali 5 50. 50 bagi 2 itu 25. Ini sama dengan 5 log 25 bisa diubah jadi 5 pangkat 2. Ini sama dengan 2. Kemudian contoh soal yang ke-6, tentukan nilai dari 8 log 16. Nah, 8 di sini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3. Log 16 bisa diubah jadi 2 pangkat 4. Sama dengan, nah gunakan sifat yang sudah saya jelaskan tadi di awal video. Kalian bisa lihat lagi ya sifat-sifat logaritmanya. Ini sama dengan 4/3 dikali 2 log 2 sama dengan 4/3.
3 dikali 2 log 2 itu sama dengan 1. 4/3 dikali 1 sama dengan 4/3. Contoh soal yang ke-7. 4 log akar 32. Ini sama dengan 4 log akar 32 itu 32 pangkat 1/2 ya. Sama dengan 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Kemudian di sini log 32 bisa diubah jadi 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikali 1/2 berarti ini pangkatnya jadi 5/2 seperti ini. Sama dengan, nah ini udah sama berarti ini jadi 5/2 dibagi 2 dikali 2 log 2 sama dengan 5/2 dibagi 2 itu sama dengan 5/4. 2 log 2 sama dengan 1. 5/4 dikali 1 sama dengan 5/4. Kemudian contoh soal yang ke-8. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, tentukan nilai dari 5 log 20. Ini berarti kita tulis 15 log 20 itu sama dengan ini log 20 per log 15 ya. Nah di atas ininya bisa kita tulis 2 atau 3. Kita ambil ini ya, 2 atau 3. Misalnya kita ambil 3. Berarti di bawah sini juga sama dengan 3. Dia harus sama ya. Kalau di sini kita ambil 2, di bawah sini juga penyebutnya juga 2 ya. Kemudian sama dengan ini bisa diubah jadi 3 log 20 itu sama dengan 4 dikali 5 ya. Per 3 log 15 itu diubah jadi 3 dikali 5. Ini sama dengan, di sini tulis sama dengan, kita bisa pisah ya. Ini jadi 3 log 4 atau 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 dibagi. Kenapa jadi penjumlahan? Karena di sini kalau misalnya dikali kan dipecah lagi bisa jadi penjumlahan sesuai dengan sifatnya. Kemudian penyebutnya bisa diubah jadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 sama dengan, sesuai dengan sifat 2 ini bisa pindah jadi 2 dikali 3 log 2 ya, ditambah 3 log 5 itu sama dengan B, tulis di sini B per, nah ya 3 log 5 di soal itu sama dengan B, jadi kita tulis B. 3 log 3 sama dengan 1 ditambah 3 log 5 sama dengan B. Nah hasilnya seperti ini. Tinggal ya yang kita ubah itu 3 log 2 sama dengan 2 dikali 3 log 2 bisa diubah jadi 1/2 log 3. Kita cari nilai ini ya, 2 log 3 ini. 3 log 2 bisa diubah jadi 1/2 log 3 ditambah B per 1 ditambah B. Ini sama dengan 2 per ini 1/2 log 3 itu sama dengan 1/A ya, ditambah B per 1 ditambah B gini. Nah kemudian lanjutannya kita samakan penyebutnya ya. 2/A ditambah B itu sama dengan 2/A ditambah AB per A dibagi 1 tambah B. Ini sama dengan, karena sudah sama penyebutnya, ini jadi 2 ditambah AB per A dibagi 1 tambah B. Sama dengan, berarti sisa 2 tambah AB per A dikali 1 tambah B. Nah hasilnya seperti ini untuk contoh yang ke-8 ya.